seperti yang sudah dipresentasikan sebelumnya, bakal ada dua hal untuk menjawab hal tersebut, yaitu yang pertama adalah BP dan yang kedua adalah proker. Mau yang mana dulu, mau BP apa proker dulu? Yaudah, BP dulu ya. Proker dulu. BP dulu. Balik. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan bagaimana badan pengurus strukturnya. Gak bisa dipicit. Baik. Sebentar, ada kesalahan teknis. Ya, ini saya akan pertama kali mempresentasikan tentang gimana struktur badan pengurus. Nah, jadi untuk struktur badan pengurus yang saya pegang sendiri, itu ada kebiroan, sekretaris jenderal. Nah, sebenarnya itu ada apa sama ada Elektrofest di struktur, tapi sebenarnya tidak terbaca di situ. Nah, di bawahnya itu semua saya pegang 8 orang, termasuk kebiroan, sekjen, dan 4 menko, sama 2 dari Palapa sama Elektrofest. Nah, untuk kebiroan sendiri sama sekretaris jenderal itu adalah untuk menjawab fungsi untuk manajerial organisasi. Nah, itu di dalam kebiroan sama sekjen itu ada, kalau sekjen ada DKL sama MSDM, kalau kebiroan itu ada keuangan sama Kominfo. Nah, di bawahnya itu sebenarnya di nomor satu lagi itu ada Palapa sama ada Elektrofest. Jadi kenapa Palapa sama Elektrofest masuk ke ring 1? Karena supaya langsung dibimbing langsung sama ketua umumnya. Nah, di bawahnya itu ada 4 menteri koordinator. Nah, kenapa saya menyebutnya sebagai menteri koordinator? Sebenarnya ini karena definisinya Menko ini adalah untuk mengkoordinir menteri-menteri yang di bawahnya. Jadi kalau misalnya definisinya adalah kabit itu kalau misalnya mengkoordinir yang di bawahnya itu kayak kalau jadi menteri lagi itu jadi bingung gitu secara bahasa. Jadi makanya saya pakai menteri koordinator gitu. Nah, pertama itu ada 4 kemenkoan. Yang pertama menteri koordinator pengembangan anggota, menteri koordinator karya dan inovasi, menteri koordinator eksternal, menteri koordinator internal. Nah, keempat ini adalah menjawab fungsi dari visi misi yang ada di atas. Jadi kalau misalnya pengembangan anggota sama karya dan inovasi itu berkaitan dengan berkarya sama berkolaborasinya. Nah, untuk internalnya ini untuk memperkuat kolaborasinya, sementara yang eksternal itu untuk memperkuat keselarasannya. Kita mulai dulu dari menteri pengembangan anggota. Nah, kalau untuk menteri koordinator pengembangan anggota itu dibagi menjadi 2. Itu yang pertama menteri PSDA dan yang kedua adalah menteri pengembangan minat dan bakat. Jadi kalau untuk menteri PSDA ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu menteri kaderisasi. Nanti kaderisasi ini untuk orang-orang yang pengen jadi ketua MBC nih, mungkin bisa nih masuk PSDA nanti. Terus untuk yang kedua itu menteri kajian. Nah, menteri kajian ini kenapa, wakil menteri kajian ini kenapa juga menteri PSDA? Karena sekarang tuh sebenarnya kita tuh punya opportunity gitu. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama salah satu menko di kabinet. Sebenarnya HMITB itu bisa megang satu kajian yang kuat tentang ESDM di bidang ketenaga listrikan. Nah, supaya kita makin kuat nih untuk memberikan solusi keluarnya, makanya dimasukkan ke wakil kementerian menteri PSDA. Setelah itu ada menteri pengembangan minat dan bakat. Tadi dibagi menjadi 2, olahraga sama seni budaya. Kenapa enggak? Saya kan menghapuskan yang ini kan, yang pengembangan komunitas itu karena olahraga sama seni budaya itu sendiri bakal merangkul si pengembangan komunitas itu sendiri. Kan sekarang pengembangan komunitas itu ada HME keras, terus ada HME yang baru tuh yang lari-lari tuh. Nah, itu dimasukkan ke olahraga. Terus kalau misalnya untuk yang vokal grup dan vokal grup dan dance itu masuk ke seni budaya. Oke, lanjut back. Selanjutnya ada kementerian yang baru, menteri koordinator karya inovasi. Nah, ini tuh untuk menjawab misi nomor 3 tentang hard skill sama soft skill. Nah, di sini kan kami dari tim kami ngebawanya kan karya kan, selalu orang-orang kata-kata karya. Makanya di sini dua-duanya itu yang bakal menyokong karya dari di HME ini. Jadi untuk pertama menteri inkubator karya. Nah, menteri inkubator karya ini kementerian baru. Jadi dia tugasnya itu adalah untuk istilahnya itu jadi cikal bakal karyanya anak HME lah keluar. Nah, itu ada 2 wakil menterinya. Yang pertama wakil menteri pelatihan. Jadi pelatihan ini tujuannya adalah untuk
melatih kita untuk siap menghadapi dunia luar, supaya kita bisa berkarya juga di dunia luar. Misalnya kemarin kan ada tes yang SVT tuh, Hamburger tuh. Nah itu kan kita disuruh bikin CV lah, kita disuruh ikut FGD-nya lah, atau misalnya ada wawancara. Nah ini tujuannya itu untuk pelatihan itu buat persiapan itu. Terus yang kedua itu teknopreneur dan pengembangan karya. Nah inkubator karya ini juga erat berkaitan dengan pengkaryaan anak HME ITB. Makanya ada teknopreneur sama pengembangan karya. Di sini rencananya itu kami bakal mengembangkan karya-karya kalian dalam bentuk idea innovation, sama bakal dibentuk juga ada seminar tentang teknopreneurnya. Nah, terus untuk menteri Keprofnya sesuai dengan strategi yang dulu pernah saya sebutin di visi misi, kami bagi jadi 3, yaitu menteri Keprof ET, EL sama EP, supaya bisa kalau misalnya kalian mau konsultasi nih tentang Keprofnya itu bisa langsung ke wakil menterinya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu adalah menteri koordinator eksternal. Nah, kalau eksternal ini berkaitan sama misi nomor 6 dan misi nomor 5 yang tentang keselarasan dengan KMITB dan institusi lain, kemudian IAE dan juga aktif berkontribusi untuk masyarakat. Nah, kalau menteri koordinator eksternal ini dibagi menjadi 3 kementerian, itu menteri pengabdian masyarakat, menteri hubungan eksternal, sama menteri intra kampus. Nah, menteri pengabdian masyarakat ini dibagi lagi menjadi 2 wakil kementerian, yaitu penggerak massa dan konservasi hubungan masyarakat. Jadi kalau misalnya penggerak massanya itu untuk dari anak HMI-nya sendiri nih, supaya nggak mager nih buat keluar. Cepat tahu aja nih anak-anak yang sering main di sekre nih, kan setiap hari Sabtu sebenarnya ada rumbel tuh, bisa diajakin tuh buat rumbel. Terus habis itu konservasi hubungan masyarakat tuh untuk mapping. Jadi kalian tahu kan kalau misalnya kita bakal ada nama programnya itu Kado Cinta kan. Nah, untuk bisa menemukan panti yatim piatu yang sesuai itu kita harus melakukan mapping, namanya social mapping. Nah, terus kalau misalnya untuk menteri hubungan eksternal tuh dibagi jadi 2, sivitas elektroteknik sama hubungan luar. Jadi sivitas elektroteknik ini berkaitan dengan ikatan alumni sama dosen juga. Jadi ntar kita kan bakal sering undang dosen buat ngisi-ngisi ngobrol-ngobrol kopi sore lah. Nah itu di sivitas elektroteknik. Kemudian hubungan luar. Nah hubungan luar ini untuk dengan institusi lain. Kita kan termasuk ke dalam anggota FKMEB sama FKMI kan. Nah itu yang aktif tuh di hubungan luar. Sama ntar kalau misalnya mau modus-modus ke universitas lain tuh bisa lewat hubungan luar juga. Terus habis itu menteri intra kampus. Nah menteri intra kampus ini yang istilahnya itu gaulnya tuh keluar HME di sekitaran kampus ITB ini. Nah, Menteri Intra Kampus ini ada hubungan wakil menterinya hubungan lembaga. Kenapa hubungan lembaga? Karena di sini kami pengen ngembangin nih Menteri Intra Kampusnya tuh nggak cuma sama himpunan aja, tapi juga kita kan di sini punya banyak banget nih ketua unit. Kayak misalnya Ibun sama Chandra tuh. Nah, pengennya tuh Menteri Intra Kampus juga merangkul ketua unit juga. Makanya ada wakil menterinya hubungan lembaga. Nah, terus menteri koordinator internal. Nah, menteri koordinator internal ini berkaitan dengan apa yang ada di dalam sini. Gimana caranya ngebuat anggota-anggota HME itu nyaman sama HME ITB. Nah, dibagi menjadi 2 kementerian, yaitu menteri kesejahteraan anggota sama menteri ADART. Nah, menteri kesejahteraan anggota ini dibagi lagi menjadi 3. Jadi, sesuai dengan strategi yang dulu, kalau misalnya kalian pernah baca di visi misi saya dulu, gagasan yang kami bawa itu ada masalah beasiswa. Jadi, kami ingin HME ITB itu bisa mewadahi kayak misalnya mencari beasiswa untuk membantu si anggota MPDB-nya. Makanya kami mengadakan tim beasiswa dan advokasi. Kemudian kesejahteraan akademik ini berkaitan sama tutor. Ya, kalau misalkan mau ujian nih, daripada susah mending datang ke HME, ada tutor. Terus yang ketiga itu database dan server. Nah, ini berkaitan juga. Database itu kami itu ingin seluruh database anak HME itu ada supaya bisa dibantu juga. Misalnya ada yang butuh dibantu secara akademik, kita deketin orangnya, ada yang perlu dibantu secara dana, kita tawarin beasiswa ke dia. Kayak gitu. Nah yang kedua itu menteri ADRT. Nah ADRT ini ada apresiasi sama rumah tangga. Nah jadi ada bedanya nih, menteri ADRT yang sekarang sama dulu. Kalau dulu kan yang ngadain kayak acara-acara HME Idol, atau misalnya acara-acara 17-an atau Kartinian itu kan menteri PME kan. Nah kalau sekarang tuh kita melihatnya ini lebih ke ADRT fungsinya, karena lebih fungsinya untuk menguatkan internal. Jadi PMB itu fokus tuh pengembangan anggotanya untuk bisa jadi juara di luar-luar, misalnya kejuaraan-kejuaraan kayak gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang program kerja. Jadi, ada 4 yang bakal saya bahas. Jadi kami menelurkan 4 jenis yang bakal kita jelasin di program kerja. Yang pertama, kami ingin membagi program kerja itu ke dalam 3 periode. Terus yang kedua itu, kami akan memperlihatkan program kerja rutinnya. Kemudian yang ketiga, periode, jadi kayak kami akan menjelaskan per periodenya seperti apa. Dan yang keempat adalah inovasi. Nah jadi ini tim kami
menggagas bahwa kami membagi periode studi program kerja itu menjadi 3. Jadi biar ada feedback per periodenya. Yang pertama input, di luarnya itu output. Nah input yang pertama itu masuk sebagai analisis kondisi masa HME yang ada sekarang. Yang kemarin saya sebarkan angket, kemudian kami inisiasi. Nama inisiasi ini adalah tujuannya supaya masa HME ini ketika mau masuk ke pengkaryaan itu sudah dalam kondisi dia udah cukup nyaman lah dengan kondisi HME yang ada sekarang. Jadi itu bisa dilihat dari parameternya per program kerja nantinya itu jumlahnya bakal naik sebelum selanjutnya itu pengkaryaan. Nah, fase pengkaryaan ini adalah fase di mana kita anggota HME banyak berkarya. Jadi kalau menurut kami ini fase di sini kan kita bakal KP, terus kita bakal ketemu yang namanya ITB Expo, terus kita bakal siap-siap buat Electrofest, kita bakal nyambut adik-adik juga MBC. Nah, di sini fase pengkaryaan. Nah, outputnya itu adalah kalau bisa sebelum 2014 datang, supaya 2014 datang itu melihat, wah HME ini kondisinya cukup ideal, walaupun tidak terlalu ideal juga. Nah, jadi disitulah ada fase terakhir itu regenerasi dan kolaborasi yang bakal ditutup sama Palapa sama Electrofest. Nah, kemudian ini program kerja rutin yang ada kurang lebih jumlahnya ada 36. Lanjut aja. Nah, ini saya akan ngejelasin periode pertama nih. Nah, periode pertama ini kami bagikan ada 2 program yang diprioritaskan sama yang satu lagi program yang jadi supporting. Apa definisinya? Jadi kalau misalnya program supporting itu untuk membuat program prioritas itu bisa ada yang datang, misalnya kayak gitu singkatnya. Nah, program prioritas ini contohnya misalnya kesekjenan tentang muker, team building sama staffing. Terus kebiruan itu tentang rencana anggaran. Next. Kemudian ini, nah ini yang supporting programnya. Jadi nanti bakal ada kajian isu kampus untuk PSDA-nya. Terus ada latihan rutin untuk PMB, inventarisasi, e-games, series 1. Jadi kami tuh pengennya e-games itu jadi 2 semester gitu, semester 1 dan semester 2. Dan untuk Menteri Karir Inovasinya bakal ada simulasi TOEFL. Terus habis itu periode 2 nih. Periode 2 itu periode programnya nih, ini semua nih. Nah, yang perlu dilihat tuh ada MBC nih di pengembangan unit anggotanya. Sama untuk Karinovnya. Nah, di Karinovnya ini paling banyak di periode 2 karena tujuannya adalah supaya kalian membantu kalian untuk berkarya. Jadi ada sharing KP, HME ngoprek sudah Juli, seminar entrepreneurship, idea competition, pelatihan 3 divisi, penjelasan tentang PKM dan database untuk magang. Terus ini supporting programnya. Jadi kan supporting program itu lebih ke acara kekeluargaan yang menyokong untuk prioritinya. Nah, ini ada periode 3. Ini periode 3 itu pokoknya nanti bakal ditutup sama yang namanya Electrofest sama Palapa. Lanjut. Nah, jadi ini untuk inovasi-inovasinya. Yang pertama kita punya Electrofest sama Palapa. Kemarin udah ngobrol juga sama Diwena, kebetulan senapas lah. Jadi Electrofest tuh pengen nanti bakal mamerin karya-karyanya juga anak HME kan. Nah, cita-cita kami itu karya-karya kita semua nih bakal ditunjukin nih di Electrofest. Jadi karya dari kita sendiri, kebanyakan kayak anak pasar seni sekarang kan kebanyakan karya dari FSRD sendiri kan. Nah, pengennya kayak gitu. Terus yang dari Palapa. Nah, Palapa ini kemarin sempat ngobrol sama anak Palapanya juga, lagi mau mengembangkan mikrohidron. Nah, kalau bisa nanti kita support lagi nih supaya bisa tercapai tujuannya. Nah, terus yang baru itu ada forum online elektroteknik HME. Nah, kami ini pengen mewadahi kalian nih, misalnya kalian nggak mampu datang ke sini untuk tutor. Nah, ada namanya forum online elektroteknik. Jadi pengennya tuh kayak bikin thread kasus gitu, kayak ngebahas soal misalnya kayak gitu. Terus yang ketiga itu kopi sore bersama dosen. Nah, ini udah ada, tapi kami ingin kopi sorenya itu lebih merangkul gitu. Jadi dibagi dulu ke 3 jurusan, kemudian nanti baru ada terpusatnya. Jadi dibagi pas periode 1 itu kopi sorenya itu bersama dosen jurusan masing-masing. Pas periode selanjutnya itu adalah dengan sebagai satu HME. Tujuannya itu adalah buat memperdekat kita dengan dosen juga. Kemudian ada rumah belajar. Nah, kemarin tuh inovasinya kebetulan ada teman-teman dari Pengmas juga, ada Almar, ada Zia juga. Pengennya tuh rumah belajar itu dibuat kurikulumnya yang jelas dengan metode yang jelas juga. Terus ini yang baru nih, kita bakal meningkatkan kunjungan ke acara-acara unit. Kan kebetulan kan anak HME banyak nih yang berkarya di luar sebagai ketua unit atau misalnya ketua acara unit, misalnya kayak Ibun gitu atau Edo Semageka yang jadi ketua acara kampung musik. Nah, pengennya tuh kunjungan acara unit ini ditingkatin itu supaya kita meningkatkan apresiasi keluar juga. Terus habis itu MBC. Nah, MBC ini akan kami tinjau lagi. Kebetulan inovasi yang kami tawarkan itu adalah kita bikin tim formatur. Begitu nanti muker selesai. Tujuannya adalah untuk membantu si ketua MBC terpilihnya nanti supaya udah
ada koridor batasan-batasan kaderisasinya. Dan kami ingin ada inovasi di bidang metodenya. Kemudian ini yang baru lagi nih, do it yourself. Waktunya udah hampir habis, silakan di closing. Nah, do it yourself ini tentang keprofesian 3 jurusan, kayak hal-hal yang simpel, kayak misalnya anak Telkom ditanya bisa bikin antena atau enggak. Nah, kalau bisa nih dari do it yourself. Terus ada ide competition. Ide competition tujuannya itu untuk berkarya di ITB Expo sama Elektrofest. Kemudian ada Wall of News Profesian sama pelatihan CV dan SI. Oke. Karena waktunya udah habis juga, kebetulan pas juga presentasinya selesai. Itu aja dari kami. Dari kami sekian. Mari berkarya, mari berkolaborasi untuk HM yang berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.